Tuhan tolong aku, katakan padanya, aku cinta dia, bukan salah jodoh. Dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa, pasti bukan salah jodoh. Jodohku, maunya ku dirimu. Maunya. Shalom guys, kaum muda dan orang tua yang berjiwa muda. Ini Efrata Devotion coy. Seru ya. Benarkah jodoh di tangan Tuhan? Rata-rata orang menjawab jodoh di tangan Tuhan. Ya memang jawabannya rohani sekali ya. Tapi gara-gara ini banyak orang jadinya pasif dan pasrah gitu. Coba kita berpikir nih. Kalau ada 3 cewek atau cowok ya sekitar kita, dan masing-masing dari mereka ada kemungkinan menjadi jodoh. 1 banding 3 deh. Dari mana kamu tahu bahwa salah satu itu benar-benar jodohmu? Itu pilihannya kalau 3. Kalau pilihannya ada 10, wah lebih sulit lagi menentukan mana jodoh, mana bukan. Kamu harus benar-benar yakin loh yang mana dari Tuhan. Awas, jangan salah dengar suara Tuhan, ya kan? Jodoh itu harus 100%, bukan 1/3 atau 1/10. Jadi kalau ditanya jodoh di tangan Tuhan, benarkah ya? Kalau ditanya misalnya apakah Rosi itu, istri saya itu jodoh dari Tuhan? Sebelum saya memutuskan untuk menikahinya, ada juga loh ya cewek-cewek yang berteman dengan saya pada waktu itu. Secara saya agak tampan ya kan, bercanda. Tapi dari antara mereka saya memutuskan untuk menjadikan Rosi pacar saya dan bahkan menikahinya gitu. Gini, Daud Putranto mengatakan bahwa jodoh itu adalah keputusan Tuhan, tetapi menjadi suami atau istri adalah keputusan kita. Ada benarnya ya. Saya setuju dengan pandangannya ya. Tapi saya lebih melihat kata Alkitab. Kata Alkitab mencatat bahwa Adam pun mengambil keputusan untuk menikahi Hawa. Iya. Kejadian 2:23. Dikatakan lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku. Bukan tulangnya orang Batak ya, bisa jadi tulang robot dong. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya Adam tidak sulit ya untuk mengambil keputusan, karena cuma satu pilihannya pada waktu itu. Ya iyalah ya kan. Dia tidak memilih monyet, buaya atau alias buaya maksud saya, atau onta untuk dinikahinya. Kalau dipilihnya itu ya bisa jadi bukan lagi Taman Eden ya kan, tapi jadi Taman Edan kayak gitu. Tapi itu pun walau cuma Hawa di situ, Adam tetap mengambil keputusan dengan mengatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Beberapa orang tidak yakin tentang ini ya. Dengan pede bilang bahwa ya istriku jodohku atau suamiku jodohku dari Tuhan. Tapi suatu hari ketika terlibat masalah dan pertengkaran hebat, komplain sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kamu kasih jodoh macam ini kayak gitu? Nah, disalah-salahin lah Tuhan. Ekstrimnya cerai dan malah bilang dia bukan jodoh dari Tuhan. Suka-sukanya aja lah ya kan. Jadi mengerti ya, jodoh itu Tuhan sediakan, tetapi keputusannya di tangan kamu. Tetapi jangan lupa ya, libatkan Tuhan dalam keputusanmu. Jadi guys, jangan pasif, jangan diam aja merenung kapan Tuhan kasih jodohku gitu. Ayolah, bersosialisasi lah, berkenalan dengan orang lain, berteman, bersahabat lah gitu ya. Tentu dengan orang-orang yang sesuai kriteria Tuhan ya. Masuklah dalam komunitas-komunitas Kristen. Tapi kapan ya bagusnya untuk cari jodoh atau mencoba pacaran? Nah, saat-saat memang sudah dewasa lah. Kalau masih sekolah, jangan buang-buang waktu. Kenapa? Karena pacaran itu untuk proses persiapan untuk menikah loh. Jadi untuk cari jodoh ketika kita sudah dewasa, dapat mengurus diri dan orang lain, nah itu baru masanya ya. Makanya firman Tuhan berkata gini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Akan meninggalkan, itu menunjukkan masa memang sudah mapan, sudah siap untuk mencari jodoh. Oke? Libatkan Tuhan dengan doamu dan firman-Nya untuk mencari jodoh sesuai kriterianya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap anak-anak muda saat ini yang sedang mencari jodoh. Tuhan berikan mereka hikmat supaya mereka mau terbuka
dan mau bersosialisasi dan mau berteman, mau bersahabat, tentu dengan mereka yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Oh Bapa, berkatilah rekan-rekan muda untuk menemukan pasangan hidup mereka yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jodoh Tuhan yang menyediakan, kamu yang memutuskan. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap.